Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabit di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ada yang giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Sistem, munculkan lagi misi yang aku terima. Kita lihat nih. Misi 1, tujuan misi: dapatkan 10 tetes Tree Heart Source Liquid di tempat di mana sumber Spirit Tree berkumpul. Hadiah misi 10 miliar poin XP, kartu pemanggil, jimat penghancur tingkat menengah, dan pil surgawi. Tingkat misi A. Misi 2, tujuan misi: mengantarkan surat cinta dari Kushun untuk istrinya di Ruins World Battlefield. Hadiah misi skill ketiga, Nine Yang Heaven Burning tingkat pertama, Burning Yang Spirit Fruit. Tingkat misi B. Misi ketiga, kita lihat nih. Tujuan misi: pergi ke Ruins World Battlefield mencari bahan-bahan Immeasurable Constant Sand, Earth Core Fire, 9 Nether Water. Hadiah misi Golden Body lapis ke-1, Huge Color Glass Sunfruit, kartu pemanggil, Fire Ice Beheading Heaven Blade. Tingkat misi S. Gila. Begitu banyak barang bagus. Selama tugas selesai, barang itu menjadi milik tuan muda ini. Ngomong-ngomong, aku juga mendapat hadiah setelah membunuh si Tuceng. Aku belum pernah memeriksanya di sistem hadiah yang aku terima. Ting! Selamat kepada player Chaofang telah membunuh si Tuceng dan mendapatkan 1 miliar poin XP, 100 juta poin kekuatan sejati, 100 juta poin skill ilahi. Kayaknya angkanya gede banget nih, 1 miliar, 100 juta. Tapi kayaknya nggak kuat-kuat ya MC kita ya. Kuat sih, cuma maksudnya tiba-tiba nemu musuh yang kuat banget gitu, sampai MC kita nggak berkutik. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kan biar ada serunya gitu. OP tapi nggak OP, ngerti nggak? Nggak ngerti? Ya udah, sama. Gue juga nggak ngerti. Yuk lanjut. Selamat kepada Chaofang mendapatkan skill Demon Fist. Selamat kepada Chaofang mendapatkan 10 miliar jiwa iblis meliputi bendera. Roh Kaisar 1, jiwa iblis 100.000. Selamat kepada Chaofang karena sudah meningkat menjadi Wuchun bintang 9. Ada skill lain, ini hebat. Apakah kekuatan Wuchunku terbangun? Skill Demon Fist, tingkat dewa, XP 0 per apa nih? 0-nya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1 miliar. XP-nya 0 per 1 miliar. Info untuk jiwa, semakin kuat keberanian, semakin besar kekuatan serangan. Anda bahkan bisa bertarung di tingkat yang lebih tinggi. Catatan, skill ini membutuhkan energi sebagai fondasi. Hahaha. Tuhan membantuku. Awalnya, aku ingin sistem membantuku mengusir iblis. Jadi aku bisa menyimpan koin supreme. Oke, berarti jika aku menggunakan ini, mungkin situ dalam 3 serangan bisa membunuhnya. Untuk semua yang berkaitan dengan berbagai macam jiwa, dibutuhkan 10 miliar jiwa untuk mencapai tingkat yang tertinggi. Untuk membunuh makhluk itu, aku nggak bisa. Sebelum meninggalkan kerajaan ini, aku harus membantu meningkatkan kekuatan orang-orang seperti kakek. Jadi akan lebih tenang meninggalkannya. Lalu kita sekarang pergi lagi nih di atas Bukit Moyun. Chaofang, aku akan membuka paksa lintasan. Kalau kau satu orang itu
Hah? Apa nih? Satu orang? Oh, membawa. Kalau kau membawa satu orang itu, mungkin akan terjadi gangguan. Apa kau yakin membawanya masuk? Ternyata, Cha Feng membawa Yuxi. Cha Feng berkata, aku sudah berjanji untuk mengantarnya pulang. Aku akan menepati janjiku. Saudara Chow, terima kasih. Dan akhirnya, si Pak Tua memaksa membuka lintasan. Masuklah ke dalam cahaya itu. Aku nggak bisa menahan lebih lama. Baik. Dan akhirnya, mereka berdua pun pergi ke cahaya itu. Kita melihat ternyata mereka berhasil sampai ke Ruins World Battlefield. Nah, sistem Ting Ruins World Battlefield Dungeon aktifkan. Sistem mendeteksi player Chow Fang memasuki reruntuhan kecil 5 Elements Ruins World. Sejak player pertama kali masuk Ruins World Dungeon, player dapat memiliki kesempatan untuk secara acak mengubah tingkat kesulitan dungeon. Peta dunia reruntuhan bintang 5. Kita melihat nih ada kayak apa nih, spin roulette ya, roulette. Tulisannya ada biasa, sederhana, sulit, elit. Waduh, HP elit kuota sulit. Beda. Sulit, elit, neraka, dewa perang, mimpi buruk, elit. Ya udah, muter dah, intinya itu. Elitnya ada 2. Berarti itu untuk menentukan tingkat kesulitan dari dungeonnya. Sial, roulette lagi, apa nggak ada cara lain? Sistem mendengar itu, sistem langsung bikin opsinya sendiri. Baiklah, sistem akan secara otomatis memilih tingkatan yang cocok dengan player, yaitu tingkat dewa perang. Hey, aku hanya bercanda, jangan menganggapnya serius. Untung aja aku sudah mengaktifkan atribut Wuchun bintang 9. Kita akan melakukannya dengan kesulitan yang rendah. Nah, kita lihat, ternyata Chow Fang spin roulette dan dapatnya berhenti di neraka. Kesulitan tingkat neraka. Sistem berkata, Ting player Chow Fang mendapatkan kesulitan tingkat neraka dengan peluang bertahan hidup 10%. Player diminta untuk bersiap dan akan memasuki Ruins World Battlefield dalam 5 detik. Hei, tunggu, aku belum siap. Dan akhirnya mereka berdua masuk. Lalu di dalam kita melihat nih, ada 2 kubu dan juga seekor singa. Kita melihat dari kubu putih yang tengah nih, yang ngomong yang megang pedang, dia adalah Chai Cheng dari perguruan pedang Tianhe. Liru, Fire Cloud Vine di gua ini pertama kali ditemukan oleh kita. Apa maksud kalian dari The Ghost King Cave? Kita ngelihat yang megang belati di tengah ini, yang wanita, dia adalah Liru, The Ghost King Cave. Sebenarnya kami melacak singa api raksasa ini, tapi aku juga tertarik dengan Fire Cloud Vine. Liru, apa kau cari mati? Hah? Ingin membunuhku? Apa kau layak? Ini masalah besar. Bajingan gua raja hantu. Kalian selalu membuat kita kesal. Terakhir kali, aku pergi mencari harta dengan beberapa saudaraku. Aku diganggu oleh bajingan ini. Pemimpin mereka, Liru Wuti bintang 1. Begitu juga saudari Chai Cheng. Jangan takut pada mereka. Serang itu. Saudara Liru, Fire Cloud Vine adalah harta langka. Kita harus mengambilnya. Di Ruins World Battlefield, yang kuat akan melahap yang lemah. Hajar siapapun yang mencoba untuk membawa Fire Cloud Vine. Pedangku udah kelaparan nih. Lalu tiba-tiba, sialan, dasar sistem penipu. Chow Fang tiba-tiba jatuh dari atas. Hei, siapa itu? Apakah itu bala bantuan dari pihak lain? Lalu Chow Fang langsung jatuh. Duar. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa seseorang jatuh dari langit? Siapapun dia, jatuh dari ketinggian seperti itu, dia pasti mati. Belum tentu. Aku sudah mendengar bahwa ada sekte pemurnian tubuh di Ruins World Battlefield dan mereka memiliki metode latihan khusus untuk melompat dari tebing. Ternyata Chow Fang jatuh ke singa yang tadi tuh. Hah? Apa yang aku tabrak? Kenapa ada sesuatu yang empuk di bawah pantatku? Ting, selamat kepada player Chow Fang membunuh Giant Lion tier 7. Tahap awal mendapatkan 300 juta poin XP, 30 juta poin kekuatan ilahi, dan 30 juta poin skill ilahi. Selamat kepada player Chow Fang mendapatkan Fire Element Beast Core tingkat 7. Selamat kepada player Chow Fang mendapatkan esensi darah Flame Giant Lion. Hah? Aku membunuh Giant Lion tingkat 7 tahap awal. Aku ini adalah tuan muda yang selalu memiliki keberuntungan yang tinggi. Liru, aku nggak tahu dari mana orang ini berasal. Dia mengambil keuntungan dari kita berdua. Bagaimana jika kita membunuhnya bersama-sama? Aku juga berpikir seperti itu. Kita bunuh dia dulu, lalu kita bertarung lagi. Aku adalah dewa kematian yang akan mengirim kalian ke neraka. Lalu seseorang dari sekte yang mana nih? Yang hitam, yang The Ghost King Cave. Itu sekte bukan sih? Gue nggak tahu sih. Itu The Ghost King Cave itu Mimin nggak tahu ya. Itu sebuah sekte atau nama atau julukan dari pemimpin si Liru. Tapi intinya yang pakai baju hitam dari sekte hitam maju dia. Wuchun bintang 9 berpura-pura kuat di depan kita. Ayo kita serang bersama-sama. Pergilah ke neraka. Karena kau ingin cepat mati, aku akan mengabulkannya. Lalu Chow Fang menggunakan skill Ten Meridian Divine Sword untuk menyerang mereka semua. Hah? Semuanya mati? Bagaimana mungkin? Hanya dengan satu serangan, semuanya mati. Dia manusia atau iblis? Selanjutnya, giliran kalian berdua. Chai Cheng berkata, Liru, bekerja samalah.
Jika tidak satupun dari kita akan selamat. Liru membalas. Baiklah, aku akan menghitung dari 3. Dan kita akan menggunakan serangan terkuat untuk menyerangnya bersamaan. 3, 2, 1. Dengan cepat, mereka berdua kabur. Sialan, aku tahu wanita jalang ini gak bisa diandalkan. Siapa yang gak tahu apa yang kau pikirkan dan ingin menipuku? Sangat menarik, wanita seperti jarum saling mengkhianati. Kalian pikir bisa kabur dari sini, ha? Hei, jangan kejar aku, kejar aja wanita jalang itu. Lalu Cao Fang langsung membunuhnya. Ini adalah kenapa mengejarku dulu? Karena aku membenci orang-orang dari sekolah pedang Tianhe. Dan akhirnya Cai Cheng pun mati. Bagus, orang itu pergi mengejar wanita itu. Aku selamat. Lalu tiba-tiba, hei, apakah udah cukup berlarinya? Apa? Ternyata Cao Fang berhasil mengejarnya. Kau pikir kau udah melarikan diri, ha? Kau bagaimana mungkin? Bukannya kau sedang mengejar Cai Cheng? Bodoh. Tunggu. Kau nggak bisa membunuhku. Ini adalah token perburuan hantu selama 10 hari. Kalau kau membunuhku, kau akan diburu oleh hantu dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Ting! Muncul nih sistem. Selamat kepada player Cao Fang telah memicu misi bertahan hidup dengan waktu terbatas. Persyaratan misi bertahan hidup dalam 10 hari dari perburuan hantu. Tingkat misi A. Hadiah misi basi kultivasi secara langsung meningkat 1 tingkat. Dalam hati Cao Fang naik 1 tingkat. Maka aku menjadi Wuti. Hadiah ini sangat bagus. Biarkan aku pergi. Aku akan membuat sumpah surga dan gak akan membalas dendam padamu. Jika tidak, aku mati dan kau tidak akan hidup tenang. Maaf. Lalu Cao Fang langsung menyerangnya. Kau, kenapa? Kau? Aku hanya ingin merasakan seperti apa dikejar ribuan hantu. Orang gila. Dan kita melihat nih, si token tadi memunculkan sebuah cahaya. Ting! Player Cao Fang harap berhati-hati. Perburuan hantu 10 hari resmi dibuka. Silakan coba untuk tetap hidup. Kita melihat nih di kepala Cao Fang kayak ada semacam mark, kayak tanda gitulah. Bukankah ini status nama merah dalam game? Aku nggak tahu seberapa kuat disebut hantu itu. Tetapi dengan adanya benda itu di sini, aku nggak perlu khawatir. Dalam hati Cao Fang, Yuxi nggak tahu kemana dia diteleportasi. Dia pasti nggak ada hubungannya dan misiku belum selesai. Kita sekarang pergi ke sebuah tempat sekte lah. Orang yang duduk di tahta adalah Li Shark, wakil kepala Gua Raja Hantu. Seseorang melapor, Deputi Gua Raja Hantu, sesuatu yang buruk terjadi. Lilin kehidupan saudari Liru padam. Aku takut terjadi sesuatu. Apa yang terjadi? Saudari senior Liru membawa beberapa orang ke reruntuhan belum lama ini. Dan kemudian brengsek, cepat buka lorong ke reruntuhan. Aku ingin mencari langsung siapa yang membunuh putriku. Baik, lalu sekarang kita pergi ke perguruan pedang Tianhe. Orang ini adalah tertua perguruan pedang Tianhe. Namanya nggak dikasih tahu. Seseorang sudah membunuh muridku, Cai Cheng. Kau pergi ke reruntuhan untuk membalaskan dendamnya. Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Baik, murid ini mengerti. Dalam si tetua perguruan pedang Tianhe, berani membunuh muridku. Gak peduli siapa itu, kau akan mati di tanganku. Kita kembali ke Cao Fang. Dalam hati Cao Fang, 2 Wucun bintang 8, 2 Wucun bintang 9, 1 Wuti bintang 1. Dalam keadaan normal, cukup butuh waktu untuk mengalahkannya. Tetapi sekarang, masuklah ribuan jiwa menutupi langit. Tutup, Ini terlalu mudah. Gak perlu mengeluarkan banyak usaha. Awalnya dibutuhkan pembantaian makhluk hidup untuk mendapatkan jiwa yang dimasukkan ke bendera. Tapi sekarang hantu ini juga memiliki efek yang sama. Sepertinya aku harus berinisiatif untuk menemukan hantu-hantu ini. Lalu tiba-tiba muncul dari kedua perguruan tuh, dari yang Tianhe, sekolah pedang Tianhe, sama satu lagi ralat, perguruan pedang Tianhe. Beda, perguruan pedang Tianhe. Dan juga Gua Raja Hantu. Mereka semua pergi ke Cao Fang. Dalam hati Cao Fang, orang-orang dari Gua Raja Hantu dan perguruan pedang Tianhe ini, akhirnya aku menemukanmu. Berkat perintah pemburuan ribuan hantu, kau membunuh putri dan putri kami. Hari ini adalah hari kematianmu. Sialan, tetua kami Yu Heng dari perguruan pedang Tianhe akan segera datang. Kau nggak bisa melarikan diri. Kelilingi dia. Jangan biarkan dia melarikan diri. Ada yang mengatakan jika mereka membunuh seorang yang dikejar pembunuhan ribuan hantu, bisa mendapatkan basis kultivasinya yang setidaknya dapat mengurangi kultivasi keras selama 20 tahun. Lebih baik membunuhnya secara langsung. Hati-hati, bendera jiwa di tangannya sedikit aneh itu. Cao Fang membalas, ingin membunuhku. Aku akan mencoba kekuatan bendera jiwa ini kepada kalian. Hah? Apa ini? Ini buruk. Ini adalah hantu tertarik dengan pemburuan ribuan hantu dan dengan cepat membentuk formasi pedang untuk menyerang. Gak mungkin. Gak bisa menghentikannya. Aku gak mau mati. Tolong, jangan bunuh aku. Aku menyerah. Aku gak akan melawan. Aku gak menyangka hantu-hantu ini akan menyerang orang yang lebih kuat. Perburuan hantu selama 10 hari benar-benar membantuku. Sialan. Berhenti, brengsek. Kau mau mati, ha? Sial. 2 Wuti bintang 6 mengejarku. Aku mengejar yang muda. Sekarang yang tua datang. Aku harus kabur. Kita melihat mereka berdua melihat mayat-mayat dari orang yang Cao Fang bunuh.
bajingan kecil itu. Pertama, membunuh putriku, lalu membunuh anak buahku. Aku akan menangkapmu dan menyiksamu sampai mati. Tetuali, berhenti bicara omong kosong. Anak itu memiliki tubuh aneh dan kecepatan aneh. Kita harus mengejarnya. Baiklah, mereka berdua pun cepat langsung mengejar Cao Fang. Hei, berhenti, kau nggak bisa lari lagi. Ingin membunuhku? Coba kejar aku dulu. Ditantang nggak tuh? Nah, melihat kedua tetua itu mengejar Cao Fang, orang-orang lain juga ngelihatnya nih. Hah? Bukankah itu Li Shark, wakil dari Gua Raja Hantu, dan juga penatua Yu Heng dari perguruan pedang Tianhe? Siapa yang mereka kejar? Tunggu, bukankah itu orang yang diburu ribuan hantu dalam 10 hari? Apa yang kalian tunggu? Ayo cepat, kalau kita bisa membunuhnya, bukankah kita mendapatkan kultivasi selama 20 tahun? Jadi maksudnya tuh mereka dapat kayak tingkatan kultivasi gratis kalau mereka kerja selama 20 tahun, tapi mereka dapat gratis. Nah, kurang lebih gitulah. Dan kita melihat akhirnya semua orang mengejar Cao Fang. Gila, lihat tuh. Hah? Kenapa di belakang begitu ribut? Bocah sialan. Cepat berhenti. Paman ini akan memberimu cara yang layak untukmu mati. Bocah bau. Kau punya keberanian, gak mau berhenti. Pedang panjang 50 meter di tanganku ini sudah lapar dan haus. Sialan, apa dia benar-benar Wucun bintang 9? Kenapa dia bisa lari begitu cepat? Kampret, kenapa tiba-tiba begitu banyak orang mengejarku? Jenis kebencian dan dendam apa yang tua muda ini lakukan kepada kalian? Gak mungkin, gak ada tempat untuk bersembunyi di tempat ini. Aku harus menemukan cara untuk pergi atau aku akan mati. Hutan yang cukup bagus. Sistem, tukarkan poinku ke jimat pemecah kehampaan utama. Ting, player Cao Fang mendapatkan jimat pemecah kehampaan yang menghabiskan 100.000 koin supreme dan masih berutang 100 juta koin supreme. Omong kosong. Aku udah mati-matian dan bekerja keras. Kau nggak bisa mengambil koinku 1 sen pun. Hancurkan pemecah kehampaan dan bawa aku ke dalam hutan. Dan akhirnya Cao Fang menghilang. Di mana anak itu? Tadi dia di sini. Hutan reruntuhan besar ada di depan. Dia nggak mungkin masuk ke dalam hutan itu. Anak itu benar-benar berani memasuki area terlarang 5 elemen reruntuhan besar. Dia udah gila. Binatang roh tingkat 6 ada di mana-mana. Di hutan reruntuhan besar, binatang roh tingkat 7 terus bermunculan. Binatang roh tingkat 8 sesekali muncul. Ada desas-desus bahwa penguasa desas-desus bahwa penguasa hutan reruntuhan besar bahkan lebih tinggi dari tingkat bintang. Seorang Wucun masuk pasti akan mati. Li Shark berkata, anak ini bisa kabur dari kejaran kita, tapi ini agak aneh. Mungkin dia juga bisa kabur dari hutan reruntuhan besar. Kenapa kita nggak memanggil penjaga gerbang untuk mengelilingi hutan reruntuhan besar? Kita lihat dan tunggu. Baiklah, lakukan aja seperti yang kau katakan. Jangan biarkan dia melarikan diri. Kita melihat Cao Fang masuk ke dalam hutan. Sialan, Li Shark, Yu Heng, kalian bajingan tua. Tunggu aku nggak akan membiarkan kamu tetap hidup. Li Shark tuh Li Shark guys. Ini kayaknya typo. Yang itulah, ya tadilah dua orang itulah. Lalu Cao Fang mengambil sesuatu dari cincin penyimpanannya. Setelah berlari sepanjang jalan, aku kelelahan dan kekuatan spiritual di tubuhku hampir habis. Untungnya, aku mengambil banyak pil dari Master Pavilion sebelum pergi. Kita melihat ada banyak sekali pil yang dimakan oleh Cao Fang. Kekuatan di tubuhku sudah pulih 70 atau 80%. Aku sekarang memiliki kekuatan untuk bertarung. Aneh, udah lama kenapa orang-orang Gua Raja Hantu, perguruan pedang Tianhe, dan orang-orang itu nggak mengejarku. Hutan yang sangat besar. Aku juga belum melihat makhluk hidup di hutan ini saat pertama masuk. Sepertinya ada yang nggak beres. Ini sangat aneh. Aku datang ke suatu tempat yang aneh. Lalu Cao Fang nggak sengaja menginjak seekor ular kecil. Gitu nggak sih suara ular kalau keinjak? Gue nggak tahu. Lalu Cao Fang langsung menutup mulutnya dan juga mengambilnya. Apa kau mencoba menggigitku? Aku pikir kau mau menjadi sup ular. Lalu tiba-tiba kita melihat ada banyak sekali mata. Ini sepertinya ada yang nggak beres. Kita melihat ada banyak sekali ular kecil dan juga mama ular yang gede banget. Aku hanya bercanda dengan ular yang lucu. Bagaimana bisa aku memakan ular lucu ini? Lalu si mama ular langsung pergi mengejar si Cao Fang. Sialan, apakah aku masuk sarang ular? Lalu 15 menit kemudian kita melihat Cao Fang masih dikejar, tapi anak-anaknya juga ikut tuh. Sial, mereka masih mengejar. Jika aku mengeluarkan kekuatanku, apa kau akan memperlakukanku seperti Hello Kitty? Lalu kita melihat Cao Fang lompat dan langsung menggunakan skill 10 Meridian Divine Sword. Bunuh mereka! Dan Cao Fang, kita lihat nih, ting, selamat kepada player Cao Fang membunuh ular roh tingkat 9 menengah, mendapatkan 60 juta poin XP, 6 juta poin kekuatan ilahi, 60 juta poin skill ilahi. Ting, selamat player Cao Fang mendapatkan aroma jejak darah naga, memperkuat bloodline dengan 10 poin. Ting, selamat kepada player Cao Fang mendapatkan dupa jejak darah, memperkuat bloodline dengan 10 poin. Membunuh ular-ular ini ternyata bisa memperkuat bloodline milikku. Ini cukup hebat. Hehehe, ular yang lucu. Sepertinya harus dikukus sekarang, digoreng atau dibuat sup. Ribuan jiwa menutup langit. Serang dan bunuh ular bau itu.
Lalu Cao Fang langsung membombardir mereka. Ting, selamat kabar player Cao Fang mendapatkan jejak darah naga, memperkuat bloodline dengan 10 poin. Ting, selamat kabar player Cao Fang mendapatkan jejak darah naga, memperkuat bloodline dengan 10 poin. Ting, selamat kabar player Cao Fang sudah membunuh Dark Spirit Ghost Python. Tingkat 7 menengah, mendapatkan 1,8 miliar poin XP, mendapatkan 180 juta poin kekuatan ilahi, mendapatkan 180 juta poin skill ilahi. Selamat kepada player Cao Fang mendapatkan Flood Dragon Blood Essence 3 tingkat 7. Apakah akan mengintegrasikan? Tentu saja. Kita melihat bloodline-nya dari si Cao Fang sekarang kayaknya kayak seperti bergabung lah. Ting, selamat kepada player Cao Fang. Tubuh Divine Beast Blood pas ya, ditingkatkan. Bagus. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!